Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Imades Niasa, perwakilan dari kelompok 2. Jadi kali ini kelompok kita akan mempresentasikan mengenai pola pengembangan dalam teks argumentasi dan kalimat fakta serta opini yang termuat dalam teks argumentasi. Namun sebelumnya, apakah ada yang masih ingat apa itu teks argumentasi? Yang ulangi sedikit ya. Jadi teks argumentasi adalah teks yang mengemukakan alasan, contoh dan bukti-bukti yang dapat meyakinkan pembaca sehingga pembaca akan membenarkan apa yang penulis katakan. Nah, selanjutnya untuk materi yang akan kami bahas hari ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selamat menonton. Pola pengembangan ada dua, yaitu pola pengembangan sebab ke akibat dan akibat ke sebab. Yang pertama, ada pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan teks argumentasi sebab ke akibat berawal dari peristiwa awal yang dianggap sebagai penyebab. Selanjutnya, teks menuju ke bagian simpulan yang berupa efek atau akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Adapun paragraf sebab akibat merupakan jenis paragraf yang pengembangannya menggunakan sifat indukatif. Hal ini berarti kalimat utama di dalam paragraf sebab akibat terletak di bagian akhir dan biasanya juga disebut sebagai kesimpulan. Paragraf sebab akibat dapat juga disebut sebagai paragraf kausatif karena diawali dengan fakta lalu diikuti dengan pertemu yang diletakkan di akhir dan disebut dengan akibat. 2. Pola pengembangan akibat ke sebab. Pola pengembangan teks argumentasi akibat ke sebab dimulai dari menjelaskan suatu masalah yang dianggap sebagai akibat, kemudian dikembangkan menuju ke hal-hal yang dianggap sebagai penyebab masalah atau peristiwa yang terjadi di dalam teks argumentasi. Adapun paragraf akibat sebab merupakan jenis paragraf yang pengembangannya menggunakan sifat deduktif. Artinya kalimat utamanya terletak di bagian awal. Paragraf ini diawali dengan fakta umum yang menjadi akibat, lalu diikuti dengan fakta-fakta khusus sebagai sebab-sebabnya. Fakta adalah suatu peristiwa, hal atau keadaan yang logis atau masuk akal, objektif apa adanya, dan faktual berdasarkan kenyataan atau kebenaran atau benar-benar terjadi serta dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta diperlukan sebagai pembuktian terhadap kebenaran yang disampaikan. Fakta dapat dikenali oleh indera dan juga dapat diukur secara kualitatif. Ciri-ciri fakta sebagai berikut. 1. Sudah teruji dan dapat dibuktikan kebenarannya di depan khalayak umum serta bersifat objektif. 2. Memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. 3. Berdasarkan kenyataan yang terjadi dan pernah dilihat manusia serta telah dilakukan pengujian dan pemastian di khalayak umum. Tanpa fakta yang kuat, teks argumentasi hanya berisi opini dan kurang dapat meyakinkan pembaca. Opini merupakan pendapat, pandangan, pemikiran, asumsi, subjektif maupun anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Semua orang dapat saja mempunyai gagasan atau pengamatan yang sama terhadap sebuah fakta, namun pandangan atau opini seorang bisa jadi berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut pandang yang digunakan oleh setiap orang. Ciri-ciri opini sebagai berikut. 1. Belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif. 2. Tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. 3. Merupakan suatu hal atau peristiwa yang belum terjadi. 4. Kurang dapat atau bahkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan berdasarkan perasaan, perpikiran, pendapat atau kemungkinan. Nah, jadi itulah materi mengenai pola pengembangan dalam teks argumentasi dan kalimat fakta serta opini yang termuat dalam teks argumentasi. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata atau pengucapan. Kami mohon maaf. Kami tutup dengan para santi. Om santi, santi, santi.